Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan tema lembaga keuangan syariah dan bank syariah. Yang bersangkutan adalah Farhan Harto Putra dengan NIM 1902010152, Bagas Bima Satrio 1902010031, Dewian Rangga Adwitya 1902010036, dan saya sendiri Muhammad Rizky Darusidi 1902010135. Ya, di sini pengertian dari lembaga keuangan syariah adalah menurut Dewan Syariah Nasional, yaitu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas dalam operasi sebagai lembaga keuangan. Dalam konteks perbankan nasional Indonesia, Bank Islam diistilahkan dengan bank umum atau bank perkreditan rakyat yang pembiayaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, terus pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang kedua, mekanisme LKS. Mekanisme lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Di lembaga syariah ini tidak dikenal istilah bunga, baik saat menghimpun dana pemasukan dari masyarakat maupun dalam pembiayaan atau dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah. Yang kedua, suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan inflasioner. Selanjutnya, prinsip operasional LKS. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan atau rahmatan lil alamin. Prinsip utama yang dianut oleh LKS untuk menjalankan usahanya adalah yang pertama, bebas maghrib, maisir, spekulasi, horor, haram, riba, dan batil. Yang kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Jenis akad ada dua, yaitu akad tabaru dan akad tijari. Akad tabaru merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, hanya bersifat kebajikan murni seperti qard al-hasan, wakaf, dan infak. Sedangkan akad tijari merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti akad jual beli, akad murabahah salam istisna, akad bagi hasil atau mudharabah, musyarakah atau akad sewa, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamilk,
Dan yang terakhir akad titipan atau wadiah yad adamanah dan wadiah yad al amanah. Yang terakhir menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, LKS berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, LKS berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Lembaga fasilitator sistem keuangan LKS. 1. Bank Indonesia. Bank Sentral Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Bank Sentral berfungsi sebagai pengawas sistem moneter. Penciptaan uang primer, terutama uang kertas dan uang logam, dan pemelihara cadangan emas dan devisa. Departemen Keuangan. Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tentu juga tidak bisa dilepas dari peranan Departemen Keuangan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank syariah. Lembaga yang membinanya adalah Bapepam LK. Bapepam LK merupakan gabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Dalam penjalanannya, Bapepam LK sudah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait peraturan aplikasi prinsip-prinsip syariah di ruang lingkup pasar modal syariah. Departemen Keuangan juga sudah membentuk Direktorat Pembiayaan Syariah DPS. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dibentuklah Dewan Pengawas Syariah DPS. DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal terkait dengan aspek syariah sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa LKS yang memerlukan kajian fatwa dari DSN. 4. Badan Atribusi Syariah Nasional adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya. Sesuai dengan tata cara hukum syariah, umumnya nasabah memilih datang ke Basarmas sebelum ke pengadilan negeri karena cara ini lebih efisien di dalam hal biaya dan waktu. Basarnas sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom, dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Struktur LKS di Indonesia. Struktur keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. 1. Lembaga non-bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari A. Bank Umum Syariah. Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan
dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Sejak dikeluarkannya UU nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998, Bank Umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah berfungsi sebagai fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada pasar modal, lalu yang kedua pasar uang, yang ketiga perusahaan asuransi, dan yang keempat dana pensiun. Dan yang kelima adalah pasar perusahaan modal Ventura. Pasar modal merupakan pasar tempat mempertemukan dan melakukan transaksi antara para pencari dana dengan penanaman modal atau investor. Dan yang kedua pasar uang. Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar yang memperoleh dana dan dana investor. Lalu yang disebut perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yaitu asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Terus yang keempat, dana pensiun. Dana pensiun merupakan kegiatan pengelolaan dana pensiun suatu perusahaan pekerjaan atau perusahaan itu sendiri. Lalu yang kelima, perusahaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini masih baru di Indonesia. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khususnya didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha atau lembaga usaha. Pembiayaan yang cukup mencakup usaha sewa guna, anjak piutang, atau bisa disebut usaha kartu kredit pembiayaan konsumen. Lalu perusahaan sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyediakan modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan asuransi siswa mirip syariah. Lalu perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek. Suatu perusahaan berikut mengurus atas jasa piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang dilakukan secara angsur sesuai prinsip syariah. Jenis resiko lembaga keuangan syariah. Jenis resiko yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah adalah resiko kredit atau pembiayaan. Resiko kredit diartikan sebagai resiko yang timbul akibat kegagalan oleh pihak lawan atau counterparty. Dan dua, resiko pasar atau market risk. Resiko yang muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar atau adverse movement dari portofolio yang dimiliki yang dapat merugikan bank. 3. Resiko operasional. Resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dan 4. Ada resiko likuiditas, yaitu resiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. 5. Ada resiko hukum. Resiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis atau kelemahan ini disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan undang-undang yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan perikatan agunan yang tak sempurna. 6. Resiko reputasi. Resiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dalam kegiatan usaha bank atau
persepsi negatif masyarakat terhadap bank. 7. Ada resiko strategik. Resiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perusahaan eksternal. 8. Resiko kepatuhan. Resiko yang disebabkan karena tidak memenuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan atau ketetapan yang lain yang berlaku. Dan yang terakhir, resiko modal. Resiko modal berkaitan dengan kualitas aset bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko. Perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran. Bila kinerja aset-aset itu tidak baik, tingkat modal juga penting untuk menyanggah rasio likuiditas. Sekian presentasi dari kelompok kami.